Halo Sobat Movi, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul You Might Be the Killer 2018. Film ini menceritakan bagaimana suatu acara berkemah yang awalnya baik-baik saja dan menyenangkan tiba-tiba menjadi mimpi buruk bagi semua pesertanya. Sam, seorang pemandu camping sekaligus pemilik area dan perlengkapan camp, tiba-tiba mengalami hal yang mengerikan. Dia menyaksikan sendiri satu persatu teman-teman pembimbingnya mati dibunuh oleh seseorang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sam yang tengah berlari ketakutan. Dalam keadaan panik, Sam bersembunyi di sebuah kabin yang berada di Camp Clear Vista, yaitu hutan tempat berkemah milik dia sendiri. Sam adalah seorang pembimbing camp sekaligus pemimpin di sebuah acara tersebut. Sam yang ketakutan kemudian dia menghubungi temannya bernama Chuck untuk meminta pertolongan. Chuck adalah seorang penggemar horor yang bekerja di toko buku komik. Sam menjelaskan bahwa seorang pembunuh bertopeng berkeliaran di perkemahan dan telah membunuh banyak pembimbing. Chuck meminta Sam untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana hal itu bisa terjadi. Sam mulai menceritakan hari pertamanya di camp bersama rekan pembimbingnya yang lain. Di sana mereka berjumlah 13 orang, ada Carol, Ted, Drew, Jamie, beserta yang lainnya, termasuk Emani mantan pacar Sam. Mereka akan memandu anak-anak yang akan belajar bercamping. Sebelum anak-anak datang, mereka akan mempersiapkan diri masing-masing. Di telepon, sementara Chuck melayani pelanggan, Sam mencium bau bensin. Ternyata seseorang telah membakar tempat persembunyiannya. Sam berhasil kabur, akan tetapi di luar secara singkat, Sam bertemu dengan pembunuh bertopeng yang dia maksud. Sam berlari dan menemukan tempat persembunyian baru. Chuck menelpon kembali untuk membantu Sam agar bisa menyimpulkan siapa pembunuh bertopeng sebenarnya. Sam mengingat bagaimana dia dan beberapa pembimbing lainnya menemukan beberapa mayat. Kemudian dalam kilas balik, Sam dan yang lainnya memutuskan untuk kabur dari perkemahan, tetapi mobil satu-satunya mereka mogok. Hingga pada akhirnya, mereka tetap tinggal dan mempersiapkan diri untuk melawan pembunuh bertopeng itu. Emani dan Jamie membuat senjata dan jebakan, setelah itu yang lainnya berpatroli untuk berjaga-jaga. Sam berpatroli sendirian. Di hutan, Sam bertemu dengan Freddy dan Nancy. Tetapi untuk beberapa alasan, Freddy dan Nancy tidak bisa mendengar Sam yang memanggil. Pria bertopeng muncul dan Sam mulai kehilangan kesadaran ketika menyaksikan pria bertopeng membunuh Freddy dan Nancy. Sam bilang ke Chuck bahwa saat pembunuhan Freddy dan Nancy, pria bertopeng itu tidak membunuh Sam dan juga Sam menemukan dirinya berlumuran darah lalu memiliki senjata aneh berbentuk gigi buaya. Chuck yang mendengar hal itu menjadi curiga kepada Sam. Karena Chuck suka film horor, akhirnya dia menyimpulkan bahwa mungkin saja Sam adalah pria bertopeng yang sebenarnya. Sam sendiri baru menyadari bahwa dia pelakunya ketika dia menemukan topeng misterius di dalam tasnya. Dengan tidak sadar, Sam telah melakukan pembunuhan. Chuck? Dari ketidaksadarannya itu, dia tidak dapat mengingat yang telah dilakukannya. Oh my God! Agar tidak membunuh orang kembali, Sam mencoba membakar topeng itu. Namun ketika topeng itu terbakar, seketika Sam merasakan panas di wajahnya. Chuck berteori bahwa topeng tersebut sudah melekat dengan Sam. Tak lama di tengah teleponan Sam dengan Chuck, tiba-tiba muncul Brad dan Jamie dari dalam hutan, tak jauh dari keberadaan Sam. Karena Sam takut disalahkan dan mereka akan membunuh dirinya, Sam kembali kabur dan bersembunyi. Di sana Chuck kembali meminta Sam mengingat bagaimana semuanya ini dimulai. Sam pun berusaha mengingat. Waktu itu pada kilas balik ketika Sam dipengaruhi topeng tersebut di kolam renang, Sam membunuh 2 pembimbing secara sadis. Lalu Sam pergi ke dapur dan membunuh lagi 2 pembimbing dan salah satu korbannya adalah Carol. Carol berusaha melawan, tetapi apa daya, Sam dengan mudah berhasil membunuh mereka semua.
Setelah apa yang dilakukannya, Sam sempat tersadar sesaat, tetapi topeng itu selalu mempengaruhi Sam. Ketika ada seseorang terlihat masih hidup di dekat keberadaannya, alhasil Sam membunuh satu pembimbing lagi bernama Steve. Sam akhirnya ingat penyebab semua ini berawal. Pada kilas balik, Sam sedang berkumpul dengan pembimbing lain di dekat api unggun. Di sana, Sam mulai menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemahat kayu yang membuat topeng dari sebuah pohon, di mana roh jahat sudah terjebak di pohon tersebut selama seabad sebelumnya. Hingga pada akhirnya, topeng supranatural itu memaksa pemahat kayu untuk membunuh keluarganya sendiri dan semua warga di desa. Sampai di mana seorang gadis muda berhasil membunuhnya untuk menghentikan aksi mengerikan yang dilakukannya. Sekarang topeng terkutuk itu dikabarkan terkubur di makam pemahat kayu. Meskipun Sam menceritakan bahwa cerita itu benar adanya, akan tetapi semua pembimbing tidak menganggap hal itu menakutkan. Malahan mereka semua ingin berburu topeng tersebut untuk dijadikan hiburan malam mereka. Drew merayu Sam sehingga Sam tanpa disengaja mengatakan lokasi kuburan pemahat kayu berada, dan akhirnya Drew menemukan topengnya terkubur di batu nisan. Sam memperingati Drew untuk tidak memakai topeng tersebut, akan tetapi dia malah memakaikan topeng itu kepada Sam sebagai lelucon. Sam kemudian dikuasai oleh topengnya, lalu dia mengambil senjata pemahat kayu yang sudah lama tersembunyi di pohon tersebut. Tingkah konyol Drew akhirnya berujung petaka. Sam yang kini sudah dikuasai oleh topeng tersebut langsung membunuh Drew. Setelah itu, Sam yang dirasuki topeng terus kembali melakukan pembunuhan kepada pembimbing lainnya, dan sampai saat ini sudah terdapat 9 orang tewas yang menjadi korban. Kemudian Sam mengingat bagaimana ia membunuh korban terakhirnya. Ketika baru 6 orang yang menjadi korban, saat itu Sam akan memulai berpatroli. Dan pembimbing yang masih selamat, mereka semua berdiskusi untuk berjaga-jaga dan memikirkan bagaimana caranya untuk menjebak pembunuh bertopeng agar bisa masuk ke dalam jebakan yang sudah selesai mereka buat. Akhirnya mereka semua memutuskan berpisah untuk berpatroli dan memancing pria bertopeng itu muncul. Setelah berpisah, saat itu juga Sam seketika dirasuki oleh topeng. Sam membunuh 2 pembimbing yang bertemu dengannya. Setelah itu Sam membunuh Amani, melemparnya masuk ke dalam jebakan paku, dan satu pembimbing lagi ikut terbunuh ketika hendak menolong Amani. Jadi total semua korban adalah 10 orang, sedangkan Brad dan Jamie masih selamat. Karena topeng mistis itu, Sam menjadi menderita dan ingin mengakhiri ini semua. Sam menceritakan semua korban yang tewas dan yang masih selamat kepada Chuck. Akhirnya Chuck berteori seperti di film-film bahwa Sam harus tahu kalau Jamie adalah gadis terakhir yang dapat menghentikannya karena dia terlihat seperti polos dan masih suci. Sementara Jamie dan Brad memperhatikan Sam yang tengah teleponan. Mereka berdua sudah mengetahui bahwa Sam lah dibalik semua ini. Brad diam-diam akan membunuh Sam, tetapi Sam tiba-tiba dipaksa kembali untuk memakai topeng. Sam tidak mampu menahan tekanan supranatural. Pada akhirnya, Sam membunuh Brad yang berusaha menyerangnya. Setelah itu, Amani muncul dari bawah jembatan. Ternyata dia hanya berpura-pura mati saja. Amani dan Jamie akhirnya bergabung. Saat mereka diserang, Jamie berhasil melepaskan topeng Sam dan menguncinya di gudang. Sam mencoba menjelaskan bahwa topeng tersebut yang membuatnya melakukan pembunuhan. Sam juga mengungkapkan jika mereka berdua tetap hidup dan Sam juga hidup, maka mereka bertiga akan bisa aman. Karena tidak akan ada gadis terakhir yang akan menghentikan dan membunuh pria bertopeng. Kemudian Sam menelpon Chuck untuk menjelaskan konsep gadis terakhir kepada 2 wanita yang tersisa. Sementara Chuck memperingatkan mereka untuk menjaga Sam dari topeng. Sam dipaksa untuk memakainya sekali lagi. Sam keluar dari gedung mendorong Jamie dan Amani berlari. Berpikir Amani akan bertahan jika dia menjadi gadis terakhir. Amani mencoba membunuh Jamie, namun Jamie bertindak lebih dulu untuk membela diri dan berhasil membunuh Amani. Melalui telepon, Chuck memberitahu Jamie bahwa dia sekarang perlu membunuh Sam di makam pemahat kayu, karena itu adalah tempat sumber kekuatan topeng supranatural tersebut.
Karena melihat Emani tewas, perasaan Sam terhadap Emani bisa membuat Sam melepaskan topeng. Sam berhasil merobek topeng dari wajahnya, kemudian dia pergi ke kuburan itu sendiri. Setelah mengatakan rencananya kepada Chuck, Sam meyakinkan Jamie bahwa mereka berdua bisa bertahan jika mereka menghentikan kutukan dengan mengubur topeng tersebut. Jamie menggali lubang di tempat pemakaman, namun saat Jamie menyentuh topeng, dia terpaksa memakai topengnya. Jamie menikam Sam dengan pedang pemahat kayu dan dia jatuh terus mati. Dengan topeng yang terlepas, Jamie memberitahu Chuck melalui telepon bahwa Jamie sudah menyelesaikannya dan ini semua sudah berakhir. Kemudian Jamie pergi dengan membawa topengnya. 2 tahun kemudian, Chuck menerima telepon dari Sam yang panik. Ternyata Sam belum tewas. Film pun selesai. Itulah alur cerita film You Might Be the Killer. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!